Hello everyone, how's life? Good? Well, me too. I hope everyone who sees this video is in good condition. Okay guys, so in this video we will explain about what will our future be like. Are you ready? And let's get started. Hai guys, kalian pernah dengar nggak sih puisi yang kayak gini? Why human want more when he's already got too much? Where would he end up by having so much? Is this greed or his dream? Why can't he settle down with one thing? Nah, puisi dari tadi yang aku berikan kepada kalian itu punya arti seperti bertanya kepada kita, kenapa sih manusia itu tidak akan pernah puas dengan satu atau dua hal yang kita dapat? Apa ini karena maksud saya keserakahan atau mimpi manusia? Ya, apapun alasan jawabannya, manusia memang tidak akan pernah berhenti belajar dan eksplorasi, bukan? Karena itu juga kita mampu melihat jauh ke depan serta berubah dari melakukan inovasi menjadi hal yang menciptakan. Perubahan cepat ini pasti terjadi dalam kehidupan manusia, dalam budaya kerja maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Nah guys, berbicara tentang perkembangan serta pengembangan, kita manusia tidak dapat terlepas dari yang namanya bidang digitalisasi dan juga teknologi. Kebutuhan yang semakin bertambah membuat kita merasa tidak puas dengan yang ada sekarang. Ditambah lagi dengan bertambahnya perkembangan informasi dan juga dunia keilmuan yang membuat kita ingin menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya. Nah, marilah kita sama-sama menyaksikan video prediksi-prediksi di masa depan yang akan mengubah hidup kita. Mari nonton bersama-sama guys. Dalam video tersebut ada banyak hal yang akan terjadi di masa depan. Karena itu, akan saya ringkas beberapa hal di masa depan
yang akan sangat mempengaruhi gaya hidup manusia di masa depan. Yang pertama adalah sistem transportasi cerdas. Tahun-tahun mendatang akan terus membentuk industri transportasi. Selama dekade berikutnya, penjualan EV akan meningkat hingga 1/4 dari semua mobil yang baru dijual. Misalnya di Cina dan pasar besar lainnya. Dalam 10 tahun, kendaraan otonom juga akan memasuki lalu lintas. Ada banyak transportasi masa depan yang akan muncul nantinya. Misalnya mobil terbang, hyperloop, hoverbike, dan masih banyak lagi. Kalian tahu tidak, apa sih yang membuat transportasi tersebut akan muncul? Nah, menurut beberapa penelitian, hal ini terjadi karena populasi manusia di bumi tumbuh dan pindah ke daerah perkotaan secara eksponensial. Perjalanan di jalan raya yang dirancang 20, 50, atau bahkan lebih dari 100 tahun yang lalu tidak dapat menopang permintaan akan kebutuhan mobilitas modern. Akibatnya adalah kemacetan lalu lintas di jalan raya kita. Karena hal itu, dibuatlah solusi seperti kendaraan-kendaraan yang tadi saya sebutkan. Kemunculan kendaraan-kendaraan tersebut akan memunculkan banyak keuntungan dalam kehidupan manusia ke depannya. Misalnya mengurangi potensi kecelakaan, mengurangi bising di daerah pemukiman, mengurangi kemacetan, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah robot menjadi asisten manusia. 30 tahun yang lalu, orang yang memikirkan robot mungkin tidak akan pernah menduga bahwa teknologi robot akan begitu meluas. Namun begitu diabaikan, seorang penulis berusia 19 tahun bernama Isaac Asimov yang pada tahun 39 mulai menulis fiksi ilmiah tentang robot humanoid, menghilmai beberapa gagasan populer pertama tentang robot. Sebelum dia adalah Karl Čapek, seorang dramawan Ceko yang menciptakan kata robot dalam drama 1921-nya, RUR, dan bahkan di ribuan tahun yang lalu. Beberapa orang membayangkan orang-orang buatan yang terbuat dari kawat dan logam, bahkan batu, yang dikenal oleh beberapa orang sebagai otomat atau mesin mirip manusia. Saat ini, robot melakukan pekerjaan manusia di berbagai tempat, yang terbaik dari semuanya. Mereka melakukan pekerjaan yang tidak sehat atau tidak praktis bagi orang-orang. Siapa yang tahu semua efek yang akan dimiliki robot? Mungkin Tuan Engelberger yang sering disebut sebagai bapak robotika bisa meramalkan banyak hal yang akan datang. Dia akhirnya menjual perusahaannya yang disebut Unimation dan menjadi pelopor dalam robot layanan. Sebuah sektor robotika dalam masa pertumbuhan, tetapi pada akhirnya diprediksi akan melampaui pasar robot industri. Ada banyak keuntungan dan kekurangan dengan adanya robot humanoid di masa depan. Berikut adalah keuntungannya. Yang pertama, dapat mencapai tempat-tempat yang tidak bisa dicapai manusia. Yang kedua, melakukan tugas lebih cepat dari manusia. Yang ketiga, dapat menoleransi lingkungan yang tidak bersahabat. Nah, kerugian dengan adanya robot yaitu pertama, akan meningkatkan banyak pengangguran. Dua, memakan biaya yang mahal untuk perawatan dan perbaikan. Dan yang ketiga, robot hanya bisa bekerja sesuai apa yang diprogramkan dan tidak bisa mengambil keputusan. Yang ketiga adalah AI mengubah hukum di masa depan. Kemajuan teknologi seperti kecerdasan buatan memungkinkan perangkat lunak modern untuk memindai dokumen hukum, merampingkan komunikasi, dan menemukan pekerjaan kasus yang relevan untuk pengacara. McKinsey memperkirakan bahwa 23% pekerjaan yang dilakukan oleh pengacara dapat diotomatisasikan oleh teknologi yang ada. AI bersinar dalam hal peningkatan efisiensi. Hal ini dapat dilihat dalam penjadwalan, perencanaan, manajemen data, dan tugas-tugas lain yang biasanya membutuhkan dedikasi waktu yang besar. Dalam industri hukum, sejumlah besar data seringkali perlu dianalisis untuk dicari kata kuncinya, menjadikan AI sebagai alat yang ampuh. A. Kemampuan AI. Kecerdasan buatan sangat bagus dalam mengenali pola. AI sangat cocok untuk menganalisis sejumlah besar dokumen dan materi, yang dapat membantu dengan jumlah besar tugas yang relevan dengan prosesi hukum. B. Keterbatasan AI. AI belum dapat membuat dokumen hukum, memberi saran kepada klien, atau mereplikasi layanan pengacara di dalam ruang sidang. Karena AI bergantung pada arahan manusia, data yang dimasukkan, dan tidak mampu berpikir kritis tertentu. AI dibatasi oleh cara pembuatannya. Seiring waktu,
AI menjadi lebih mampu mengambil keputusan secara independen. Tantangan baru terus bermunculan, serta dilema hukum, moral, dan etika. C. AI dalam hukum. AI sudah digunakan untuk meninjau dokumen hukum, serta membantu dalam penelitian sebelum atau selama kasus. Terutama ketika kasus memiliki jumlah besar dokumen yang akan membutuhkan banyak waktu untuk menyaring. AI sangat membantu dalam memastikan dokumen dengan kata kunci tertentu terdorong ke atas tumpukan. Cara lain AI digunakan oleh para profesional hukum adalah untuk memahami resiko dan memahami cara terbaik untuk menasihati klien mereka. AI sangat efisien, yang berarti dapat melakukan penelitian hukum lebih cepat, sehingga pengacara dapat membangun kasus yang lebih baik. AI bahkan digunakan untuk memprediksi seberapa besar kemungkinan tim hukum akan memenangkan sebuah kasus. Berdasarkan semua data relevan yang tersedia dari kasus dan proses serupa, memungkinkan pengacara mengetahui kemungkinan untung dan rugi saat menangani kasus baru, serta cara terbaik untuk melanjutkan, sehingga mereka memiliki peluang sukses tertinggi. D. Bagaimana AI bisa mengubah hukum? Kecerdasan buatan telah mengubah lanskap hukum. Ada banyak profesional hukum telah menyatakan keprihatinannya tentang bagaimana AI akan berdampak langsung pada pekerjaan mereka. Meskipun industri hukum terkenal lambat dalam hal beradaptasi dengan teknologi dan praktik baru, penggabungan kecerdasan buatan tidak dapat dihindari. Lebih baik berada di garis depan perbatasan baru ini daripada mencoba mengikuti setelah AI meningkatkan kecepatan dan efisiensi firma hukum yang bersaing. Akhirnya selesai juga penjelasan tentang prediksi-prediksi apa yang akan terjadi di masa depan. Kita sudah sampai di penghujung acara nih guys. Nah, di penghujung acara ini tuh kita akan mereview sedikit tentang kemajuan teknologi yang kita bahas tadi. Jadi kemajuan teknologi ini tuh sudah jelas akan membawa dampak baik dan dampak buruknya ya. Nah, dampak baiknya adalah pekerjaan manusia lebih dipermudah dan dipercepat. Dan dampak buruknya adalah manusia akan sangat dimanjakan dengan kemajuan teknologi ini yang membuat kita, sebagian dari kita, lebih malas melakukan kegiatan. Nah, misalnya ya, malas melakukan kegiatan bersosialisasi karena teknologi memberi kita kenyamanan sehingga beberapa orang merasa bahwa mereka tidak memerlukan seseorang di sekitarnya lagi. Di situasi ini membuat saya berpikir apa yang akan terjadi di masa depan ketika teknologi sudah sangat memanjakan manusia. Ketika hampir semua pekerjaan dapat dilakukan sistem atau robot yang dapat mudah dioperasikan sehingga kegiatan apa saja dapat dikerjakan oleh alat tanpa ada kerja berat dari kita. Nah guys, mungkin saja ke depannya semua aktivitas fisik kita akan dimudahkan oleh sebuah alat. Kemudian robot akan memiliki sebuah sistem canggih, yaitu sebuah kecerdasan buatan yang dapat mempelajari satu hal secara mandiri dan dapat membuat manusia malas untuk mengerjakan sesuatu. Nah, bisa saja manusia yang malas dan tidak ingin mengembangkan dirinya akan mengalami kemunduran dalam berbagai bidang, sehingga dalam bidang tersebut akan diisi oleh sebuah sistem dan robot dan akan memperkerjakan bidang tersebut. Nah, sebaliknya guys, bisa juga manusia yang ingin mengembangkan dirinya, terutama dalam bidang teknologi, akan mencoba menguasai atau memonopoli sebuah lahan pekerjaan dari teknologi yang berhasil mereka buat. Yeah guys, that's all from us guys. Thank you for watching. See you in another vlog. Bye bye.